Halo, perkenalkan nama saya Avelina Oktaviani Gerong, kelas A2 pagi, NIM 19104168875, mata kuliah e-marketing, dosen Pak Dimur Salin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan jawaban UAS e-marketing yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan, bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, atau bilangan binar. Digital berasal dari kata dictus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung dari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radiks, yaitu 1 dan 0. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya, dapat juga disebut dengan istilah bit. Nomor 2. Jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, karena pemasaran digital adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Nomor 4. Uraikan secara singkat langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan kredit card. Jawabannya, yang pertama, hubungkan ke jaringan transkripsi yang aman. 2. Masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. 3. Mengirim barang yang Anda akan membelinya. 4. Klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. 5. Masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini karena website memiliki chip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. 6. Masukkan informasi penagihan Anda. 7. Masukkan informasi kartu kredit Anda. Ini masuk nama Anda dan nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsanya, 3/4 digit kode keamanan di belakang kartu kredit. 8. Klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. 9. Cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Jawabannya, instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. 1. Bank atau penyedia layanan elektronik seperti PayPal, tempat dana penggunaan disimpan. 2. Pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. 3. Pengelola kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Penjelasannya, transaksi elektronik adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah penggunaan mobil banking, internet banking, dompet digital, dan lain sebagainya. Nomor 6. Sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan masing-masing contoh tersebut. Jawaban 1. Business to business. Contohnya biji.co.id.
Yang kedua, business to consumers. Contohnya amazon.com. Yang ketiga, consumer to consumer. Contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Kaskus. Yang keempat, consumer to business. Contohnya freelancer.com. Yang kelima, business to government. Contohnya biz.co.id. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan analisis web? Analisis web. Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawabannya, analisis web adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data web untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web atau Wikipedia. Mengapa analisis web sangat penting? Yang pertama, kenali pengunjung Anda dengan baik dan tingkatkan pengalaman penggunaan. Yang kedua, ketahui konten terbaik Anda dan fokus pada itu. Yang ketiga, ini membantu SEO situs Anda. Yang keempat, lacak rujukan teratas dan bangun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Yang kelima, manfaatkan tautan keluar teratas Anda sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, melacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkannya untuk lebih banyak penjualan. Tujuan melakukan analisis web adalah untuk meningkatkan efisiensi dan membantu kesuksesan situs web jangka panjang. Nomor 8. Apa yang Anda ketahui mengenai email e-banking dalam e-commerce? Jawabannya, yang saya ketahui mengenai email e-banking dalam e-commerce ialah email adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. E-banking adalah kegiatan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti jaringan komputer. Sembilan. Sebutkan judul video dan siapa pembicara dalam video tersebut. Jelaskan judul video tersebut dan uraikan secara terinci materi-materi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawabannya, 1. Judul video, e-marketing, dan strategi pemasaran. Yang kedua, pembicara Chorerun Nisa, Dimas Ramadan, dan Parmono. Yang ketiga, penjelasan dari judul yaitu marketing merupakan proses pemasaran suatu produk atau jasa melalui media elektronik atau internet. Sedangkan strategi pemasaran merupakan proses pencapaian tujuan. Penjelasan materinya, marketing dan strategi pemasaran internet marketing yaitu yang pertama, penggunaan internet sebagai alat pemasaran e-marketing. 2. Karakteristik internet yang harus diperhatikan dalam e-marketing meliputi keterjangkauan yang luas, informasi, pencapaian global, interaktivi, kostumisasi, dan personalisasi. Yang ketiga, internet membuat pembeli dan penjual dapat meminimalkan biaya. Keuntungan e-marketing yang pertama, pengurangan biaya melalui otomatisasi dan penggunaan media elektronik. 2. Respon yang lebih cepat baik untuk end user maupun bagi marketer. 3. Personalisasi. 4. Adanya kemampuan untuk pengukuran dan pengumpulan data. 5. Memungkinkan adanya interaksi. Kerugian e-marketing. 1. Adanya ketergantungan pada teknologi. 2. Adanya isu keamanan dan privasi. Yang ketiga, adanya transparansi harga sehingga mengakibatkan meningkatkan kompetisi harga. Yang keempat, adanya biaya pemeliharaan karena teknologi yang terus berkembang. 5. Adanya akses teknologi yang belum merata terutama di Indonesia. 6.
kompetisi global. Tujuan marketing 1. Mengidentifikasikan, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan customer. 2. Faktor kunci kritis dalam mengimplementasikan strategi pemasaran adalah memahami karakteristik customer yang menjadi target perusahaan. 3. Segmentasi customer meliputi umur, sosial ekonomi, geografi, pekerjaan, ketertarikan, faktor budaya, dan gaya hidup. Marketing plan. Yang pertama, bagian dari rencana besar perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, didesain untuk mengidentifikasikan dan menetapkan cara mencapai marketing. Yang selanjutnya, marketing mix. Marketing mix adalah 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu yang pertama, produk, yang kedua, harga, yang ketiga, promosi, yang keempat, tempat. Search Engine Optimization atau SEO adalah sebuah prosedur yang berhubungan dengan internet, menarik lalu lintas ke situs web Anda. SEO termasuk mengoptimalkan situs web Anda semakin rupa sehingga situs Anda digolongkan pada halaman awal pencarian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan frase kata kunci bahwa penggunaan umumnya dimasukkan ke dalam mesin pencari internet untuk mencari suatu produk atau jasa tertentu. Strategi pemasaran di mata pembeli dari sudut pandang pelanggan 4C. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan pelanggan, customer need and wants. Yang kedua, biaya pelanggan, cost to customer. Yang keempat, kenyamanan, confidence. Yang keempat, communication. Mengoptimalkan SEO. Yang pertama, hasil pencarian iklan berbayar. Yang kedua, hasil pencarian alami. Strategi marketing yang pertama, Google AdWords. Yang kedua, online advertising. Yang ketiga, online newsletter. Yang keempat, media newsrooms. Affiliate marketing adalah cara menghasilkan uang dari internet dengan mendapatkan bayaran hanya jika setelah berhasil menjual barang tersebut dan jasa seseorang, merchant atau orang perusahaannya memiliki produk atau jasa yang mereka pasarkan melalui internet. Untuk orang yang tidak memiliki produk atau jasa untuk dijual bisa membantu menjualkan produknya. Untuk setiap perusahaan produk yang terjual, mereka akan mendapatkan komisi. Pay per click affiliate program. Yang pertama, program ini adalah kita mendapatkan bayaran pada saat sebuah iklan di situs kita diklik oleh pengunjung. Yang kedua, yang membayar adalah perusahaan-perusahaan tertentu yang bersedia membayar bila link iklan mereka diklik oleh pengunjung. Yang ketiga yang diperlukan adalah menyisakan ruang iklan di situs kita untuk program tersebut. Yang keempat, program pay per click yang populer saat ini adalah Google AdSense. Dalam program ini kita boleh menempatkan 1-3 iklan Google di tiap halaman website kita. Pay per search affiliate program Searchbox. Pada program ini kita akan mendapatkan penghasilan pada saat pengunjung mencari informasi melalui Searchbox khusus yang telah kita tempatkan di situs kita, dan lalu klik salah satu link dari hasil pencarian tadi. Selanjutnya kita mendapatkan bayaran. Hybrid programs. Ada banyak affiliate merchant yang mengkomunikasikan beberapa program pembayaran yang berbeda. Contohnya, mereka biasanya menawarkan komisi 10 sen setiap kali ada orang yang hanya mengklik banner dan komisi 15 sen bila terjadi penjualan. Terima kasih.